Hai para gegares mania di seluruh dunia, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Pendi, tentunya dalam acara yang sama yaitu nge-review film. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film dari negara Korea yang menceritakan tentang seorang wanita yang dari kecil sudah memiliki dendam atas pembunuhan ayahnya. Hingga pada akhirnya dia pun harus menjadi pembunuh bayaran. Akan tetapi di suatu ketika dia pun jatuh cinta kepada seorang pemuda yang sangat tampan. 11-12 sama saya, itu juga kalau dilihat dari belakang, kalau dilihat dari depan mah hancur. Dan tanpa kebanyakan basa-basi ngebacot di awal, ini dia The Villainess 2017. Let's go. Awal kisah kita akan diperlihatkan dengan sebuah pembantaian gangster yang dilakukan oleh seseorang layaknya sedang bermain game Point Blank atau Counter Strike. Di saat si pembantai masuk ke ruangan fitness dan bertemu dengan para gangster yang badannya kayak buntelan, disinilah kita baru mengetahui kalau yang melakukan pembantaian tersebut adalah seorang wanita. Waduh kacau. Si wanita pun terus-menerus menghabisi mereka hingga pada akhirnya dia pun harus berhadapan dengan bos gangsternya dan... Iya, si wanita pun langsung mengikat leher si bos gangster dan melompat lewat sebuah jendela. Namun sayangnya atas aksinya tersebut, dia pun harus ditangkap polisi. Beberapa hari kemudian, Badan Intelijen Nasional pun mengadakan sebuah rapat paripurna untuk membahas tentang seseorang bernama Park dan organisasinya yang telah lama mereka selidiki yang telah dihabisi wanita di awal film tadi, yang diketahui bernama Suki. Dan setelah melihat rekaman CCTV, kalau di waktu yang bersamaan ada seseorang pria mengambil heroin di TKP, yang mana mereka pun menduga kalau Suki ada hubungannya dengan si pria. Kemudian dalam rapat tersebut ada seseorang petinggi wanita yang menginginkan Suki karena dia adalah aset untuk bergabung di sebuah organisasi pencarian bakat. Yang mana Suki sendiri pun terlihat di sebuah ruangan dan sedang diawasi. Setelah itu Suki pun menjalani sebuah operasi plastik agar dia tidak dikenali lagi. Singkat cerita, setelah menjalani operasi, si Suki pun terlihat sedang makan di ruangannya. Namun dia harus dibius kembali. Dan di saat itulah dia pun terlihat sedang latihan bertahan di dalam air bersama teman-teman gangsternya. Namun di saat teman-temannya sudah berhasil melepaskan ikatan tali, dia pun pura-pura tenggelam untuk mendapatkan perhatian dari bosnya. Dan ketika sudah diangkat ke daratan sekaligus diberi napas buatan, si Suki pun langsung tersipu malu. Anjay. Huhuy. Kembali ke masa sekarang ketika para petugas masuk ke ruangan Suki dan akan membawanya, tiba-tiba... Ya, si Suki pun mencoba melarikan diri melewati ruangan balet, dapur, dan ketika di ruangan belajar memasak, dia pun menyandra seorang petugas. Dia pun terus mencari jalan keluar, melewati ruangan teater, dan ketika di ruangan dandan, ada seorang wanita yang bernama Kwon Suk menunjukkan jalan keluar. Akan tetapi ketika sudah di atas gedung, si Suki pun tampak ragu-ragu untuk melompat. Dan ketika Kwon Suk sudah melompat duluan, si Sui pun percaya dan mengikutinya. Dan... ya, ditembak. Atas kejadian penembakan tersebut ternyata diawasi oleh tim pengawas lewat CCTV yang diantaranya bernama Hyun So. Yang mana Hyun So pun ternyata diam-diam tertarik dengan kecantikan dan keberanian Suki. Beberapa hari kemudian terlihat Suki bersama Kwon Suk di sebuah ruangan dan ternyata Kwon Suk ini merupakan seorang petinggi di sana yang mana Kwon Suk pun memalsukan kematian Suki dan akan memberikan kehidupan baru kepadanya jika dia mau bergabung dengan timnya.
Awalnya si Suki menolak dan meminta dibunuh saja. Akan tetapi ketika Kwon Suk memberitahu kalau dia hamil, si Suki pun langsung memiliki semangat untuk hidup kembali. Kemudian meski lagi hamil, si Suki pun melalui hari-harinya dengan mengikuti kelas PAUD, belajar memasak, dan mengikuti pentas teater. Namun dari hal tersebut, di pentas teaterlah dia bisa menemukan bakat terpendamnya. Singkatnya, si Suki pun akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Eunhee, yang mana Hyun Soo pun lagi-lagi diam-diam selalu memperhatikan Eunhee dan sangat menyayanginya. Ketika di tempat latihan main pedang-pedangan, terlihat seorang wanita bernama Kim tanpa belas kasihan menghajar rekannya yang bernama Min. Selesai menghajar Min, si Kim pun yang tidak suka dengan Suki langsung mengajaknya untuk bertarung. Akan tetapi si Suki pun langsung menolaknya. Namun karena si Kim ini adalah bocah merugul, dia pun berniat menghajar si Suki dari belakang. Dan tiba-tiba ya, si Suki pun langsung menghajar Kim tanpa belas kasihan sedikit pun. Di saat malam harinya dan ketika anaknya berulang tahun, si Kwon Suk pun meminta si Suki untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya dengan menghapus tato yang ada di dadanya. Namun di saat proses penghapusan tato tersebut, si Suki pun langsung teringat dengan bos sekaligus mantan suaminya yang bernama Jung Sang ketika dia sedang membuat tato tersebut. Dan di saat itu juga si Suki pun berjanji kepada suaminya untuk menghabisi pembunuh yang telah membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Dan karena dendamnya itu, si Suki pun sempat curiga dengan sahabat ayahnya. Akan tetapi sahabat ayahnya pun mengaku kalau dia bukan pembunuh ayahnya. Dan atas aksinya tersebut, dia pun harus disandra oleh sahabat ayahnya. Dan tiba-tiba ya, si suami pun datang dan langsung menyelamatkannya. Kembali ke masa sekarang, terlihat si Suki bersama teman-temannya sedang latihan menembak dan kemudian dilanjutkan dengan adu cepat merakit sebuah senjata. Ternyata si Suki ini sudah dilatih dari kecil oleh bos sekaligus mantan suaminya untuk merakit senjata. Karena sudah pandai merakit senjata, dia pun unggul dari Kim. Dan ketika si Suki bersama anaknya bertemu Kwon Suk pun langsung memberikan misi pertamanya. Dan jika misinya berhasil, maka Suki diperbolehkan untuk meninggalkan asrama. Singkat cerita, si Suki pun sudah berada di sebuah rumah mewah dan dia mulai menyelinap masuk ke rumah tersebut. Dan tiba-tiba ya, ternyata misi pertama Suki ini adalah membunuh seorang Yakuza Jepang dan pada akhirnya dia pun dapat menghabisinya. Namun di saat kejadian itu ternyata disaksikan oleh seorang anak perempuan yang menyebabkan si Suki pun teringat kembali di saat dia menyaksikan pembunuhan ayahnya, yang mana dia tidak tahu siapa yang melakukannya, akan tetapi dia hanya mengingat suara nada siulannya saja. Kembali ke masa sekarang, karena mengetahui kalau bosnya sudah tewas, para anak buah Yakuza pun langsung mengejar si Suki. Dan tiba-tiba ya, si Suki pun berhasil mengalahkan mereka semua, namun sayangnya dia harus dihadang polisi. Dan di saat Suki di dalam air, dia pun kembali teringat dengan masa lalunya. Dan ternyata yang menyebabkan ayahnya tewas adalah karena perebutan sebuah batu cincin merek Bacan yang banyak dipakai Abah setengah aki-aki. Ketika si Suki ditemukan sahabat ayahnya, dia pun sempat dijual kepada aki-aki reot. Namun untung saja dia pun langsung diselamatkan oleh bos sekaligus mantan suaminya.
Keesokan harinya dan sesuai dengan janji Kwon Suk, si Suki pun diantar untuk meninggalkan asrama. Namun sebelum pergi, si Kwon Suk pun langsung menutup matanya. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, si Kwon Suk pun langsung memberikan identitas baru kepada si Suki. Dan tidak lupa si Kwon Suk pun memberikan cindera mata sebuah foto prawedding. Dan ketika akan pergi, si Kwon Suk pun langsung memberikan kode kepada Hyun So, yang mana Hyun So pun diberikan tugas untuk tetap mengawasi si Suki. Akan tetapi dikarenakan mereka berdua belum pernah bertemu, si Hyun So pun langsung menjalankan aksinya di dalam lift. Ternyata si Hyun So ini pura-pura pindahan juga dan akan menjadi tetangga, sekaligus cinta Hyun So 5 langkah dari apartemennya. Uhuy. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, si Hyun So pun lebih gencar melakukan serangan untuk mendapatkan hati Suki sekaligus anaknya. Sampai-sampai ketika sedang berbelanja di swalayan, mereka pun sudah terlihat seperti keluarga. Hingga suatu malam ketika hujan turun, si Hyun So pun dengan sengaja menunggu Suki dengan sebuah payung. Dan ketika di dalam lift, si Suki pun memberikan sebuah tiket untuk menonton sebuah pentas teater. Dan kebetulan pemeran utamanya adalah Suki sendiri. Selesai acara, mereka berdua pun lanjut makan malam, yang mana si Suki pun sangat menyukai dasi yang dipakai Hyun So, yang mengingatkan dia dengan mantan suaminya ketika mereka akan menikah. Di perjalanan pulang, si Hyun So pun memilih untuk turun duluan karena dia malu dengan Eun-hee jika ketahuan bebarengan dengan ibunya. Akan tetapi ketika sampai di apartemen yang ditunggu-tunggu pun tiba, ternyata si Suki pun membalas cintanya si Hyun So dengan sebuah payung. Yang mana ketika Suki memberitahu kepada Hyun So kalau suaminya sudah meninggal, mereka berdua pun langsung bercumbu dan akan wow. Namun belum juga wow, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Dan setelah itu si Suki pun langsung berpamitan untuk pergi ke rumah sakit. Waduh, sayang sekali ya, belum juga wow. Beberapa saat kemudian si Suki pun bertemu dengan Min dan ternyata panggilan telepon tadi dari Kwon Suk yang meminta Suki untuk menemani Min menjalankan misi pertamanya. Suki bersama Min pun menyamar sebagai cabe-cabean dan bertugas menyalin data ponsel dari seseorang di sana. Akan tetapi aksi mereka pun langsung ketahuan dan tiba-tiba ya, terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Namun sayangnya si Min pun harus tertusuk di lehernya dan tewas sebelum dibawa ke rumah sakit. Selesai menjalankan misi dan ketika masuk apartemennya, si Suki pun melihat Eun-hee tidur pulas di pangkuan Hyun So. Dan karena terpukul atas meninggalnya sahabat, dia pun langsung ke kamar mandi. Yang mana Hyun So pun datang dan pura-pura tidak tahu, sekaligus menenangkan dan memberikan sandaran kepadanya. Lanjut atuh. Di sisi lain, Badan Intelijen pun sedang memeriksa data yang didapatkan dari misi Suki tadi. Dalam data tersebut, mereka pun menemukan seorang pemimpin gangster yang bernama Choi. Yang mana dahulunya ternyata Suki juga bagian dari organisasi yang dipimpin oleh Choi ini. Dan mereka pun curiga kalau Suki adalah agen ganda. Namun setelah Kwon Suk membantah tuduhan tersebut dan memberitahu kalau Suki sedang diawasi agen lain, akhirnya mereka pun kembali menugaskan Suki. Singkat cerita, pagi pun tiba, terlihat Hyun So bersama Eun-hee sedang sarapan. Dan tak lama kemudian datanglah Suki yang baru saja bangun tidur. Disitulah mereka pun mengobrol sekaligus berkata jujur satu sama lainnya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun akan membuat para jomblo iri dan menangis karena mereka berdua bersepakat untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, yaitu menikah. Anjay, jadi juga akhirnya. Beberapa saat kemudian Suki pun bertemu dengan Kwon Suk, yang mana Kwon Suk pun menyetujui pernikahan mereka sekaligus menyiapkan segala hal dalam pernikahannya sampai-sampai membayar tamu undangan. Akan tetapi biarpun Suki menikah, dia pun harus menjalankan sebuah misi. Wah, kacau ini bos, bukannya disuruh malam pertama malah disuruh melakukan misi.
Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat Kim pun datang dalam acara pernikahan Suk-hee, yang mana dia pun langsung berfoto selfie. Dan tak lama kemudian, Kwon Suk pun menghubungi Suk-hee untuk menjalankan sebuah misi. Tepat di sebuah toilet, sembari mendengarkan instruksi dari Kwon Suk, si Suk-hee pun langsung mengeluarkan sebuah sniper. Namun ketika dia akan menembak targetnya, dia pun terlihat ragu-ragu karena ternyata calon korbannya adalah mantan suaminya yang telah lama meninggal. Dan di saat Suk-hee dan Hyun Soo akan melangsungkan pernikahannya, si Suk-hee pun langsung kembali teringat dengan mantan suaminya. Dan disinilah kita baru mengetahui kalau pembantaian di awal film tadi ternyata karena Choi memberitahu Suk-hee kalau gangster Park lah yang menghabisi suaminya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Jun Sang sedang olah TKP penembakannya. Dan setelah melihat rekaman CCTV, si Jun Sang pun akhirnya mengenali sosok pengantin wanita yang tidak lain adalah mantan istrinya. Keesokan harinya, karena penasaran, si Jun Sang pun menonton pentas teater si Suk-hee. Selesai acara dan ketika Hyun Soo izin pergi untuk menerima telepon, si Jun Sang pun langsung menghampiri Suk-hee. Dan setelah bertatapan, si Jun Sang pun langsung mengatakan kalau orang akan banyak mencintai Suk-hee seperti dahulu yang dilakukannya. Mendengar hal tersebut, si Suk-hee pun langsung marah dan langsung mengusirnya. Di sisi lain, Hyun Soo yang sedang menerima telepon ternyata langsung disadap oleh Choi dan langsung didengarkan kepada Jun Sang. Yang mana di saat itulah si Jun Sang pun langsung teringat dengan masa lalunya ketika dia meninggalkan si Suk-hee. Si Jun Sang pun sering bermimpi atas pembunuhan yang pernah dilakukannya. Ditambah lagi ketika Suk-hee memberitahu kalau pembunuh ayahnya bukanlah sahabatnya, melainkan orang lain. Dan karena sepertinya si Jun Sang ini menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar atas kematian ayahnya Suk-hee, dia pun langsung memalsukan kematiannya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Suk-hee mendapatkan sebuah kiriman bunga dari penggemarnya. Namun setelah dilihat, ternyata di dalamnya ada sebuah flash disk dan nomor telepon. Kemudian karena penasaran dengan isi flash disk tersebut, si Suk-hee pun diam-diam pergi ke sebuah warnet. Namun setelah mendengarkan rekaman di dalam flash disk, si Suk-hee pun terlihat sedih karena mengetahui rekaman tersebut adalah percakapan antara Hyun Soo bersama Kwon Suk yang menganggap pernikahan Hyun Soo dan Suk-hee adalah sebuah misi. Setelah itu, lantaran sudah kesal kepada Hyun Soo dan Kwon Suk, si Suk-hee pun langsung mengirimkan pesan ke nomor yang ada di kartu ucapan dan memberitahu kalau ada seorang wanita yang akan membunuh Jun Sang. Karena sudah mendapat kabar, Jun Sang bersama kacung kampretnya pun langsung menangkap wanita yang dimaksud, yang tidak lain adalah Kim. Kemudian ketika Kim sudah tertangkap Jun Sang, Kwon Suk pun menghubungi Hyun Soo untuk meminta dia untuk mengawasi Suk-hee. Dan setelah itu Hyun Soo pun berbohong kepada Suk-hee untuk pergi menjenguk ibunya yang sedang sakit. Keesokan harinya, karena Kwon Suk curiga kalau Suk-hee telah berkhianat, dia pun langsung menangkapnya dan menjadikan Suk-hee pura-pura menjadi sandera untuk sebuah pertukaran sandera, sekaligus memerintahkan Suk-hee untuk membunuh Jun Sang. Namun Suk-hee pun tampak kesal kepada Kwon Suk karena mengetahui kalau Hyun Soo adalah anak buahnya. Di lain sisi, Hyun Soo yang baru saja pulang langsung menghubungi Kwon Suk dan menanyakan keberadaan Suk-hee. Yang mana Kwon Suk pun memberitahu kalau Suk-hee masuk rumah sakit, dan setelah itu Kwon Suk pun meminta Hyun Soo untuk menjaga Eun-hee. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Kwon Suk akan melakukan pertukaran sandera. Di perjalanan, tiba-tiba ya, ternyata yang datang adalah Jun Sang, dan ketika Kwon Suk berhasil lolos, si Jun Sang pun langsung mengantarkan Suk-hee untuk menyelamatkan Eun-hee. Namun ketika Suk-hee sampai di apartemennya,
tiba-tiba Hyun-soo bersama Eun-hee pun tewas. Aduh, kasihan banget Suk-hee. Belum juga malam pertama, suaminya udah nggak ada. Kasihan banget. Kemudian karena mencurigai Kwon-suk sebagai dalangnya, si Suk-hee pun pergi menemuinya. Akan tetapi setelah Suk-hee bertemu Kwon-suk pun langsung menunjukkan sebuah rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kalau pelakunya adalah Choi yang diperintahkan Jusang untuk membunuh Eun-hee. Dan ketika ditelepon, Hyun-soo pun memberitahu Jusang kalau Eun-hee adalah anaknya. Namun Jusang yang sudah disambar geledek, dia pun sama sekali tidak mempedulikannya. Dan tiba-tiba Hyun-soo sendiri pun harus dipukul dari belakang yang membuat dia tak sadarkan diri. Dan ternyata di saat itu juga terlihat Kim yang sedang merakit bom. Ketika Suk-hee datang, Choi pun langsung meledakkan bom tersebut. Dan setelah melihat rekaman tersebut, si Suk-hee pun tampak sangat marah dan menyesal setelah mengetahui kalau Hyun-soo sangatlah tulus mencintainya. Anjay. Kemudian karena sangat marah kepada Jungsang, si Suk-hee pun tanpa pikir panjang langsung bergegas pergi ke markasnya Jusang. Dan tiba-tiba si Suk-hee pun langsung menghabisi satu persatu kancung kampretnya si Jungsang. Hingga pada akhirnya si Suk-hee pun bertemu dengan Jungsang, mantan suaminya. Disinilah si Jusang pun memberitahu kalau dia sangat mencintai Suk-hee. Akan tetapi dia juga yang telah membunuh ayahnya. Dan juga Jusang pun memberitahu kalau dia punya hak atas kehidupan Suk-hee karena dia telah menciptakan Suk-hee hingga seperti sekarang. Mendengar hal tersebut, Suk-hee pun langsung menjatuhkan pistolnya. Dan tiba-tiba terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Namun sayangnya Jungsang beserta kacung kampretnya langsung kabur setelah mendengar sirine mobil ambulan. Dan Suk-hee pun tertabrak, namun karena dia memiliki nyawa serep dan memiliki semangat yang tinggi, dia pun langsung mengambil alih mobil yang menabraknya untuk mengejar bus yang membawa Jusang. Dan disinilah kita pun akan dibuat kaget sembari melotot ketika melihat Suk-hee menyetir dengan tangan kiri sembari duduk di kap mobil dan sebuah kampak di tangan kanannya. Dan tiba-tiba Suk-hee pun berhasil bergelantungan sekaligus masuk ke dalam bus dan terjadilah kembali pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Suk-hee sendiri pun tampak kesulitan melawan Jungsang. Namun betapa cerdasnya si Suk-hee ini, ketika dia sedang terdesak, dia pun langsung mencangkul tangannya si pengemudi bus. Dan tiba-tiba ketika bus sudah terbalik dan berhenti, si Suk-hee pun langsung menghampiri Jungsang. Akan tetapi karena Jungsang pernah mencintainya, dia pun terlihat ragu-ragu untuk membunuhnya. Namun ketika Jungsang bersiul, si Suk-hee pun langsung berubah warna. Dan Jungsang pun tewas. Dan setelah itu film pun tamat. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan dan mengambil sisi positifnya bahwa balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik lagi. Akhir kata, saya dan para kodok yang lagi kontes mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.